Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita ikuti jurnal Dimmer Channel yang mengulas tentang skema pembayaran gaji pensiunan PNS yang menjadi dilema adalah apakah semua pensiunan dapat pesangon sekitar 1 miliar. Coba marilah kita simak ulasan ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa ya, kasih komentar, tekan tombol like, dan tekan tombol subscribe. Selamat menyimak. Skema pensiun PNS, apakah mau diubah biar tidak membebani APBN? Jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada tahun 2020, sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun. Naik pada tahun 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. 2022 menjadi 3,42 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2023 menjadi 3,55 juta jiwa. Dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2025 diproyeksi mencapai 3,76 jiwa. Dan tahun 2026 diproyeksi sekitar 3,87 juta jiwa. Pada tahun 2027 diproyeksi ada 4 juta jiwa. Dan pada tahun 2028 terdapat 4,12 juta jiwa. Dan tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pemerintah menggelontorkan dana untuk pensiun sebanyak 125,5 triliun. Jadi naik 128,8 triliun pada 2021. Kemudian naik lagi 133,9 triliun pada tahun 2022, dan kemudian naik lagi pada tahun 2023 menjadi 163,8 triliun. Dan pada 2024 sebesar 164,4 triliun. Dalam rangka mengurangi beban APBN, itu secara jangka panjang mencari formulasi terbaik. Formulasi terbaik itu bagaimana negara menjalankan kewajibannya. Seperti juga ASN, TNI, Polri juga menjalankan kewajibannya. Selama ini, iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua, disingkat JHT, jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN. Tapi bulanannya masih menjadi beban APBN. Ini perlu reformasi, jangan sampai APBN menanggung beban tanggungan seterusnya. Mempertimbangkan antara pemotongan dana pensiun yang diterima ASN atau menambah iuran yang dibayar ASN setiap bulan. Skema ini baru akan diformulasikan selanjutnya. Pembayarannya seperti apa? Tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemuntakhiran. Rencana perubahan skema pensiun ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan pemerintah pada tahun 2021. Misalnya, skema dana pensiun PNS ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema
PSYuku menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun sehingga 1 miliar. Pada akhir tahun 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Dikutip dari Civil Apparatus Police Brief BKN berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbit September 2017 disebutkan skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan PSYuku pensiun merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KEMPPKF 2025 edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiun apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen ini hanya menyebutkan arah reformasi program pensiunan bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu 1. Perubahan skema program untuk PNS existing, dan 2. Pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK. Garis besar, desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama. Pemerintah juga program pensiunan bagi PNS baru dan PPPK akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis take home pay atau THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan PPPK diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Yang menjadi dasar reformasi pensiunan ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal, hal yang diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Perubahan besar dan formula iuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanainya, kemampuan ASN dalam mengatur perbaikan manfaat, keseimbangan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Dikutip dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, kebijakan reformasi pensiunan ASN didasari adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran
maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Sebagaimana dikutip dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM PPKF. Kedua, terdapat kesenjangan tingkat replacement ratio atau RR antara jabatan. RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Contohnya, pensiun pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif. Sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018, dikutip dari dokumen itu. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSYuku, yakin manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan ini, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiunan ASN merupakan satu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Dalam dokumen KEM PPKF, pemerintah bisa menjanjikan pensiun mencapai 1 miliar dengan skema baru, yaitu fully funded. Perubahan yang digadang-gadang ini mampu membawa angka pensiunan PNS mencapai hingga 1 miliar rupiah. Ini menimbulkan banyak diskusi hangat di berbagai kalangan, termasuk dari sisi manfaat, tantangan, dan potensi dampaknya terhadap APBN. Dari PSYuku menuju fully funded, skema PSYuku yang selama ini digunakan merupakan sistem pensiun manfaat pasti, di mana iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok PNS dihimpun oleh PT Taspen. Sisanya dana pensiun ditopang oleh pemerintah melalui APBN. Sistem ini banyak dikritik karena beban negara yang semakin besar dan manfaat pensiun yang dinilai tidak sebanding dengan pengabdian panjang para PNS. Dalam prakteknya, jumlah pensiun yang diterima dianggap tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup di masa tua. Sementara itu, skema fully funded merupakan sistem iuran pasti, di mana jumlah dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran baik dari PNS maupun pemerintah selaku pemberi kerja. Iuran itu dihitung berdasarkan presentasi dari total penghasilan gaji pokok atau take home pay, bukan hanya gaji pokok semata, sehingga jumlahnya akan jauh lebih besar dibandingkan skema lama. Potensi uang pensiunan mencapai 1 miliar. Salah satu hal yang paling menarik perhatian dan pengumuman dari potensi ini, pensiun yang dapat diterima oleh seorang PNS bisa mencapai hingga 1 miliar. Nilai ini tentu bukan angka yang kecil. Terlebih jika pengelolaan dana dilakukan dengan tepat dan efisien. Konsep fully funded memungkinkan setiap PNS memiliki akun pensiun masing-masing yang tumbuh seiring dengan kontribusi dan hasil investasi. Jika diakumulasi dalam waktu puluhan tahun, apabila dengan sistem bunga majemuk dan investasi yang tepat, nominal fantastis tersebut bukan mustahil dicapai. Namun, tentu saja ada jumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan angka tersebut, seperti besaran iuran yang cukup tinggi.
periode kerja yang panjang, serta hasil investasi yang optimal. Pemerintah di sini tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tapi juga harus memastikan bahwa manajemen dana pensiun berjalan secara profesional dan bebas dari praktek korupsi maupun penyalahgunaan wewenang. Tantangan dan kekhawatiran meskipun potensi manfaat dari skema fully funded ini cukup besar. Tantangan yang dihadapi pemerintah juga tidak kalah berat. Kalau satu tantangan utama adalah menyesuaikan struktur APBN agar tetap seimbang. Saat ini alokasi belanja untuk pensiunan dan uang tunggu PNS bahkan lebih besar dari belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Jika tidak dikendalikan, beban fiskal bisa meningkat secara signifikan dan membahayakan stabilitas keuangan negara. Selain itu, pengelolaan dana pensiun harus dijaga dengan transparan dan profesional. Perlu belajar dari berbagai kasus penyalahgunaan dana pensiunan di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang sempat mencuat ke publik. Untuk pengawasan ketat dan regulasi yang tegas sangat diperlukan agar dana pensiun yang terhimpun benar-benar digunakan sesuai tujuan. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada para PNS mengenai perubahan sistem ini. Tidak semua pegawai memahami secara detail mengenai skema dana pensiun, dan perubahan sistem tentu menimbulkan kekhawatiran serta pertanyaan. Sosialisasi yang baik dapat membantu meredam gejolak serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan PNS terhadap sistem baru. Tahapan implementasi akan dimulai dari ASN yang baru diangkat, sedangkan untuk PNS lama akan dilakukan transisi bertahap dengan opsi untuk migrasi ke skema baru atau tetap pada skema lama sesuai ketentuan dan pilihan individu. Langkah pemerintah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan sistem kesejahteraan pegawai yang lebih adil, berkelanjutan, dan tidak membebani negara secara berlebihan. Skema pensiun yang kuat akan memberi ketenangan bagi para abdi negara dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun. Kedepan tantangan terbesar adalah menjaga integritas sistem ini dan memastikan setiap rupiah iuran benar-benar dikelola demi kesejahteraan iuran para PNS di masa tua mereka. Para pemirsa, apakah yang akan ditempuh pemerintah? Kalau pensiunan lama sudah tidak dapat diiur lagi, pastinya akan dibayar dengan APBN. Skema baru pembayaran pensiunan PNS, sistem fully funded, akan dibebankan kepada pegawai yang bersangkutan dan ditanggung pemberi kerja, akan dibayar oleh pemerintah daerah apabila dibayar dengan pendapatan asli daerah sendiri atau anggaran dari APBN. Ini dilemanya, tiap daerah pendapatannya tidak sama. Ada daerah yang mampu membayarnya, ada daerah yang tidak mampu membayarnya. Kalau diiur dengan anggaran daerah yang bersumber dari APBN, akan mengurangi pos anggaran pembangunan di daerah. Rasio belanja pegawai dengan belanja pembangunan tidak ideal karena belanja pegawai lebih besar daripada belanja pembangunan. Demikian para pemirsa ulasan kami dari Dimmer Channel mengenai sistem pembayaran PS Yugo beralih ke pembayaran pensiun dengan fully funded, dan itulah dilema. Oke para pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan siaran ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.